Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya mulai lagi ya pembelajaran sejarah. Nah, kalau yang minggu lalu kita itu nggak ada masuk karena kita masuk di ujian tengah semester. Untuk yang minggu ini saya juga masih membuat sebuah ulangan harian. Jadi ulangan harian kita masih untuk semester ini kan masih sangat sedikit sekali. Jadi untuk minggu ini saya membuat di psikologi itu adalah ulangan harian. Nah, ulangan harian yang saya buat di psikologi itu soalnya cuma 5. Jadi kan banyak tuh yang melapor kepada saya bahwasanya Bu, kami nggak punya kuota banyak, Bu. Jadi jangan banyak-banyak soalnya. Oke, saya nggak banyak-banyak soal, cuma 5 soal dan itu gampang-gampang. Nah, untuk minggu ini materinya ya, karena memang materi di kelas 10 itu sangat sedikit sekali, sejarah Indonesia wajib itu sangat sedikit untuk di kelas 10 dan saya rasa hanya tinggal beberapa pertemuan lagi kita selesai untuk di semester 1 ini. Maka untuk mengisi kekosongan itu saya memasukkan materi sejarah lokal. Nah, mungkin kalian suka ya. Jadi interaktif aja di sini ya, Nak ya. Interaktif artinya apa? Nanti sela saja ketika kalian punya pertanyaan dengan saya terkait dengan materi, itu kalian bilang aja, maaf Mem, saya mau bertanya seperti itu ya. Oke, saya akan langsung saja share PPT saya pada hari ini. Nah, jadi judul materi kita pada hari ini itu memang nggak lari dari yang namanya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam ya, tetapi saya mengambil sejarah sosial ataupun sejarah lokal dari Sumatera Utara. Nah, mungkin kalian nanti akan sedikit di sini akan sedikit tertarik ya kan tentang Kesultanan Delhi. Nah, kita akan membahas tentang Kesultanan Delhi. Kalian mungkin tahu ya, kalau setiap orang orang dari luar Sumatera Utara pasti ketika dia nyampe di Medan, dia pengen berwisata sejarah, dia pasti ke Kesultanan Delhi. Dia pasti kemana? Dia pasti ke Istana Maimun. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Baik, Kesultanan Delhi sampai dengan Revolusi Sumatera Timur. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini adalah gambar ya kan. Nah, bendera dari apa? Bendera dari Kesultanan Delhi yang sewaktu itu ya, Kesultanan Delhi itu masih berada di bawah naungan Aceh. Nah, jadi perlu kalian ketahui bersama bahwasanya cerita legenda yang kalian pernah dengar, cerita legenda yang Putri Hijau, kemudian Mambang Muda, ya kan, yang enggak lain dan enggak bukan adalah saudara dari Putri Hijau tersebut. Nah, jadi cerita itu bermula dari apa? Ini dia Kesultanan Delhi ini yang berada di bawah naungan Kesultanan Aceh. Nah, jadi kalau kalian mungkin pernah dengar cerita-cerita legendanya, kenapa bisa ada si Putri Hijau tersebut? Kenapa Putri Hijau itu disebut dengan namanya Putri Hijau, diberi namanya Putri Hijau? Nah, itu semuanya nggak lepas dari yang namanya cerita-cerita rakyat yang menyatakan bahwasannya setiap kali ya Putri Hijau itu mandi, dia akan mengeluarkan cahaya hijau dari badannya. Jadi cahaya itu ya, mengeluarkan cahaya itu sampai cahayanya itu ke atas dia. Nah, jadi cahaya hijau itu dilihat oleh Raja Aceh pada waktu itu. Jadi disuruhlah telik sandi ataupun mata-mata ya kan. Coba lihat, coba cari itu cahaya apa yang hijau itu, bagus sekali cahayanya. Kenapa selalu ada cahaya seperti itu? Nah, akhirnya telik sandi itu pun melihat ya menyelidiki cahaya itu berasal dari mana. Nah, kemudian balik lagi ke Sultan Aceh tadi kan. Nah, dia menyatakan bahwasanya ya cahaya hijau itu berasal dari seorang putri yang berada di bawah naungan kerajaan Aceh. Nah, makanya Raja Aceh pun akhirnya dia tertarik, kemudian penasaran juga siapa sebenarnya putri ini ya, siapa sebenarnya si
perempuan ini. Akhirnya dilihat dan dia jatuh cinta di situ. Kenapa? Oh, cantik sekali ternyata Putri Hijau itu gitu kan. Nah, lalu akhirnya berusaha untuk apa? Untuk meminang ya raja itu untuk meminang si Putri Hijau tadi. Tapi Putri Hijau nggak mau ya kan. Kemudian karena marah ya kan, akhirnya si apa namanya raja tersebut itu menyerang di bawahannya ya, Kesultanan Delhi tadi. Nah, setelah itu nanti akan terjadilah peperangan antara Kesultanan Delhi dengan Kesultanan Aceh pada saat itu. Nah, jadi ini ada berbau mistis-mistisnya, makanya dia masuk kepada cerita legenda tadi ya, masuk kepada mistis-mistisnya cerita legenda tadi. Nah, kemudian si Putri Hijau ini nanti apa namanya ditolong oleh abangnya yang sudah merubah wujudnya menjadi seekor naga gitu. Nah, Putri Hijau ini diletakkan karena takut sekali dia lari. Nah, maka Putri Hijau ini ditaruh di kaca raksasa, di dalam kaca itu. Menyeberanglah dari Sungai Deli ya kan, kemudian sampai nanti mau menuju ke Aceh melalui jalur laut. Nah, abangnya tadi yang berubah menjadi naga tadi ini ya, berubah menjadi naga, akhirnya waktu di laut itu menelan seluruh kaca tadi itu ke dalam tubuhnya untuk menyelamatkan adiknya, lalu hilang di permukaan di laut lepas. Kemudian abang yang satu lagi itu merubah, namanya Mambak Khayalan, berubah menjadi meriam, yang kalau kita lihat itu kalau kita di Istana Maimun ada potongan meriam namanya meriam puntung. Konon katanya meriam itu puntungannya itu satu ada di Tanah Karo seperti itu. Karena apa, ketika perang melawan Kesultanan Aceh ini ya, meriam itu terus menerus menembakkan peluru-pelurunya ya kan ke prajurit-prajurit Aceh. Nah, sehingga saking panasnya dia meledak seperti itu. Makanya meledak dan puntung dia. Namanya meriam puntung. Nah, kalian bisa menyaksikan kalau kalian pergi ke Istana Maimun. Nah, itu mungkin cerita yang berbau legenda ya. Tetapi apakah itu masuk ke dalam unsur-unsur sejarah itu masih diragukan. Karena apa? Dia ada mengandung nilai mistisnya tadi. Nah, sesuatu yang mengandung nilai mistis dan belum bisa dibuktikan kebenarannya, maka dia masuk ke dalam cerita legenda, sama seperti Wali Songo. Baik, itu dia ya ini. Nah, kemudian setelah nanti Kesultanan Delhi itu berdiri sendiri, kalian bisa lihat ini bendera mereka. Ya, bendera mereka itu. Tapi tetap saja kalau kalian lihat ya, unsur dari kebudayaan Melayu itu pasti warna kuning dan satu lagi adalah warna hijau. Nah, ini adalah ya, kalau kalian lihat ini adalah gambar dari apa? Ya, Kesultanan Delhi seperti ini. Ini kalau kalian lihat ya, ini adalah di depan Masjid Raya dia. Nah, jadi katanya di sini, ini yang seperti yang saya ceritakan. Menurut Hikayat Delhi, seorang pemuka Aceh bernama Muhammad Dalik berhasil menjadi Laksmana dalam Kesultanan Aceh. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, bahwasannya apa? Nah, nanti ya Kesultanan Delhi ini akan berada di bawah naungan Kesultanan Aceh. Nah, ini adalah cerita dari di mana Kesultanan Delhi itu mulai berdiri. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nah, kemudian ini kalau kalian lihat ya, ini adalah nama-nama sultan ataupun nama-nama penguasa raja ya yang pernah memerintah di Kesultanan Delhi ya, mulai dari Tuanku Panglima Gocah 1632 sampai 1669. Nah, ini kalian lihat nih, ini adalah ya di depan dari Masjid Raya ya kan. Ini adalah orang-orang Belanda. Jadi perlu kalian ketahui bersama bahwasannya apa? Masjid Raya, Istana Maimun yang sekarang itu merupakan hadiah. Hadiah dari siapa? Hadiah dari Belanda. Nah, ini saya perlihatkan. Sebenarnya Kesultanan Delhi pertama itu bukan yang ada di Istana Maimun ini, bukan yang berada di Jalan Brigjen Katamso sekarang ini. Itu adalah hadiah. Sebelumnya ya Kesultanan Delhi itu berada di daerah Labuan. Ini dia. Ini berada di Labuan. Ini adalah kesultanan yang inilah istana mereka pada saat itu. Jadi ini istananya.
Nah, nah kenapa bisa menjadi seperti jadi Istana Maimun ya, jadi besar itu merupakan hadiah raja. Nah, bukan hadiah raja, itu merupakan hadiah dari Belanda. Kenapa Belanda memberikan hadiah kepada apa namanya kepada Kesultanan Delhi? Karena ya Kesultanan Delhi itu tepatnya pada masa ini dia, pada masa Sultan Mahmud Ar-Rasyid itu ya menyewakan tanah-tanah milik dari rakyat ya, rakyat Delhi ya disewakan kepada siapa? Kepada Belanda. Karena apa? Ini dia tadi. Nah, berkembangnya perkebunan tembakau Delhi sehingga apa? Sehingga tanah-tanah milik rakyat itu semuanya disewakan tanpa sepengetahuan rakyat. Sehingga nanti pada tahun ini dia 1872 sampai 1895 pada masa Kesultanan Mahmud Ar-Rasyid ini juga nanti akan terjadilah perang Sunggal. Ya, akan terjadilah perang Sunggal. Perang Sunggal itu apa? Perang ya, perang antara rakyat ya, rakyat Sunggal, rakyat Delhi yang dibantu oleh Karo ya kan, kemudian Delhi, kemudian Serdang itu sama-sama ya menyerang Kesultanan Delhi. Karena apa? Karena mereka nggak terima tanah mereka itu disewakan kepada Belanda. Nah, jadi terjadilah perang Sunggal ini. Nah, jadi pertama kan perang Sunggal ini antara rakyat dengan Kesultanan Delhi. Karena Kesultanan Delhi kalah, nanti Kesultanan Delhi ini akan dibantu dengan Belanda. Nah, maka dari bantuan itulah nanti kalian bisa lihat bahwasannya apa? Bahwasannya ya banyak sekali memang bantuan-bantuan dari Belanda ini, termasuk Istana Maimun, kemudian tadi Masjid Raya itu. Nah, seperti itu dia. Oke, itu ya latar belakang Perang Sunggal. Kalau kalian ingat ada sebuah masjid ya di daerah Sunggal, namanya itu Masjid Badius Jaman. Nah, Masjid Badius Jaman ini adalah masjid yang tertua sebenarnya. Yang tertua di mana? Di Sunggal. Jadi masjid ini dijadikan salah satu tempat sentral untuk melakukan penyerangan kepada Kesultanan Delhi kepada Kesultanan Delhi. Jadi yang memimpin dalam Perang Sunggal ini adalah namanya Datuk Badius Jaman. Nah, masjidnya juga sama, Masjid Badius Jaman. Tahun berapa masjid itu dibangun? Tahun 1800-an. Sementara Masjid Raya yang ada di sekitaran Istana Maimun itu dibangun sekitar tahun 1902. Nah, itu dia. Ini kalian lihat nih, ini wilayah administrasinya. Kemudian bagaimana sistem pemerintahannya ya. Sistem pemerintahannya itu ya nanti kesultanan itu akan dibantu oleh menteri-menteri ya, menteri-menteri yang di bawah dari sultan yang akan membantu si sultan ini berkonsultasi dalam masa perang ataupun apapun ya kan. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah kehidupan sosial budaya dari Kesultanan Delhi. Nah, ini adalah istana ya, ini adalah istana awal dari Kesultanan Delhi itu di Labuan. Jadi bentuknya ya seperti ini, rumah panggung aja. Namun untuk saat itu ya, untuk kapasitas ya istana ini udah keren sekali. Ini udah megah sekali pada saat itu. Rumah panggung ini udah megah sekali. Oke, nah kehidupan sosial budaya kalian lihat berkembangnya perkebunan tembakau Delhi. Nanti muncullah dia kuli kontra, ya kan? Nanti akan kita bahas orang Cina nanti yang terkenal, yang paling kaya yang bernama Chong Afi, yang sekarang ini rumahnya kalau kita ke Medan, ya ke Jalan Kesawan atau ke Jalan Pemuda, kita bisa masuk di sana, bisa masuk ke rumahnya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan minggu depan kita akan membahas tentang Chong Afi ini ya. Baik. Nah, kemudian mendirikan bangunan megah, Istana Maimun tadi. Berkembangnya komoditas cengkeh, kopi, karet di wilayah
Delhi ini. Kemudian berkembangnya bidang perdagangan industri pabrik karena apa? Ini dia tadi tembakau Delhi. Makanya kalian lihat ya, di wilayah-wilayah Sumatera Utara itu banyak sekali bekas-bekas gudang. Gudang apa ya? Gudang-gudang tembakau, gudang-gudang industri, baik itu industri nanti ada kopi, karet, bahkan ada teh juga ya kan. Kalian lihat nanti di sana kan ada rumah-rumah bekas-bekas Belanda ataupun rumah-rumah khas Melayu yang rumah-rumah panggungnya. Seperti itu dia. Oke. Nah, ini peninggalan sejarah. Ini bisa kalian lihat betapa megahnya Istana Maimun itu, ya. Istana Maimun ini megah bangunannya. Oke. Nah, kemudian ini kalian lihat ya, ini ada Taman Sri Dewi juga. Jadi Taman Sri Dewi ini merupakan salah satu peninggalan juga. Peninggalan dari apa? Peninggalan dari Kesultanan Delhi. Nah, perlu kalian ketahui ini adalah taktik Belanda ya. Taman Sri Dewi ini letaknya hampir bersebelahan dengan Masjid Raya. Ya, hampir bersebelahan dengan Masjid Raya. Kalau kalian pernah ke Masjid Raya, coba lihat daerah-daerah yang dekat jualan rujak, itulah dulu wilayah yang disebut dengan Taman Sri Dewi. Taman Sri Dewi itu ya dipergunakan oleh para putri-putri raja, ratu raja ya kan untuk kegiatan mereka rekreasi, mandi-mandi di sini karena itu adalah sebuah taman. Dibuat Belanda untuk apa? Dibuat Belanda supaya untuk mengacaukan apa? Mengacaukan mengacaukan peribadatan dari orang-orang Muslim ini karena apa? Ini masjid loh sebelahnya, masa dilihat sebelahnya itu ada orang mandi-mandi. Itu adalah taktik Belanda ya sebenarnya ya, untuk membuat keimanan orang-orang Melayu itu menjadi tercoreng karena apa? Melihat dari kegiatan-kegiatan para ratu ya kan, kemudian dayang-dayangnya mandi-mandi di sini. Itu adalah teknik dari si Belanda itu, taktik sih sebenarnya bisa kita bilang. Pas ini. Oke. Nah, kemudian ini lihat, ini Istana Maimun pada zaman dahulu nih ya, pada zaman Doeloe. Nah, Istana Maimun ini kalau kalian lihat ini juga ya bangunan ini arsiteknya itu adalah orang Itali nih ya. Orang Itali di mana dia dibangun itu sekitar di tahun 1888. Nah, ini udah lama ya, artinya dibangun ini dulu, baru dibangun Masjid Raya. Nah, jadi pembangunan Kesultanan Delhi ini juga merupakan hadiah dari Belanda tadi. Ya, oke, kalian kalau punya nanti ada uang atau apa, kalian bisa ke sini. Atau yang rumahnya di Medan pasti udah pernah ke Istana Maimun ya. Nah, ini tadi yang seperti yang saya katakan, Masjid Raya Medan. Jadi kalau Masjid Raya itu, tadi saya bilang pembangunannya pada 1902 ya, ternyata 1906 ya kan. Oke, pembangunannya itu 1906. Nah, ini ya, Masjid Raya ini, itu memadukan unsur-unsur arsitek dari Timur Tengah, kemudian India, Spanyol. Nah, kalian lihat nanti di mana ya pintu-pintu masjid. Biasa kan kalau kita masjid itu pintunya kalau enggak dua ya kan, masjid biasa dua ataupun tiga gitu ya kan untuk pintu masuk laki-laki ataupun pintu perempuan. Tapi kalau di di Masjid Raya ini pintunya banyak dari segala penjuru. Kalau kalian keliling ini itu pintunya banyak sekali. Nah, apa filosofinya? Kenapa pintunya mesti banyak? Ya tadi itu, karena apa? Memadukan gaya arsitektur dari orang-orang Spanyol ya. Nah, kenapa mesti banyak sekali ya? Memang supaya memudahkan untuk apa? Yang pertama untuk jalur keluar masuk orang-orang yang ingin sholat. Kemudian yang kedua sebagai saluran ventilasi juga. Nah, itu dia. Oke, berikutnya. Ini kenapa Kesultanan Delhi itu bisa mundur? Karena bisa runtuh karena terjadinya revolusi Sumatera Timur.
Apa ini maksud dengan revolusi Sumatera Timur? Revolusi Sumatera Timur itu adalah pergejolakan yang terjadi antara masyarakat di Delhi karena apa? Karena banyaknya tanah-tanah milik dari rakyat Delhi itu diambil paksa oleh siapa? Oleh Kesultanan Delhi. Maka terjadilah sebuah revolusi, terjadi sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat-rakyat Delhi pada saat itu. Jadi rumah-rumah ya, rumah-rumah dari bangsawan yang berada di daerah sekitaran Istana Maimun, kalau sekarang itu di Jalan Puri dan sekitar di Jalan Puri, itu dulu adalah perumahan dari milik bangsawan. Itu semua dihancurkan pada masa revolusi Sumatera Timur pada saat itu. Ya, jadi itu mulai mundur karena apa? Terjadinya sebuah revolusi di Sumatera Timur. Nah, itu menyebabkan Kesultanan Delhi mulai mengalami kemunduran, tapi bukan berarti Kesultanan Delhi hilang, tetap aja masih ada Kesultanan Delhi. Jadi yang terakhir itu ya, yang terakhir itu dipimpin ya sekarang ini dipimpin oleh ini dia, Sultan Mahmud Arya Lamantiji Perkasa Alamsah. Jadi ini adalah sultan termuda ya, sultan termuda di Kesultanan Delhi yang pernah dilantik menjadi seorang sultan. Jadi usianya itu berkisar 8 sampai 9 tahun dia dilantik menjadi raja. Tapi dia belum bisa menjadi raja. Untuk saat ini memang pemegang sultan ataupun pengambil kebijakan, kemudian apa namanya yang bertanggung jawab itu adalah apa namanya Raja Muda Tengku Hamdi. Dia merupakan wali dari si Mahmud Arya ini. Sekarang Mahmud Arya ini usianya sekitar 22-an. Ini dia. Nah, ini ketika dia bertemu dengan Presiden Jokowi ya. Nah, ini usianya sekitar 20-an dia sekarang ini. Nah, ini adalah Sultan Raja Muda Tengku Hamdi Osman Delikan. Nah, dialah yang sekarang menjadi pemangku kebijakan karena menunggu usia si Mahmud Arya ini dewasa, kemudian si Mahmud Arya ini juga sedang menempuh pendidikan sekarang ini. Nah, jadi tetap aja ada masih kesultanan di sana, masih dipegang oleh sultan. Oke, itu mungkin ya cerita tentang Kesultanan Delhi. Sebenarnya banyak juga kesultanan yang ada di Sumatera Timur ataupun Sumatera Utara. Nah, ini kesultanan ini semuanya ya adalah kesultanan yang bercorak Islam. Nah, nanti kalian akan lihat ada Kesultanan Langkat, ada Kesultanan Serdang ya. Masih ada tuh bukti-buktinya. Buktinya apa? Salah satunya adalah masjid. Ya kan, salah satunya adalah masjid. Kemudian istana-istananya ya, karena istana-istana yang bercorak Melayu itu rata-rata rumah panggung. Kalian akan lihat ya bahwasanya rumah-rumah panggung itu merupakan istana mereka, tetapi kebanyakan sudah hancur termakan usia karena memang bangunannya itu terbuat dari kayu yang tidak bertahan lama. Oke, itu mungkin seputar kita cerita tentang Kesultanan Delhi. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya mengakhirin? Ada nak tentang Kesultanan Delhi? Ada? Oke, jadi udah paham ya? Mungkin udah paham ya? Marcelino, Habil? Paham, Bu. Paham ya? Oke, nanti kalau di sini siapa yang sudah pernah mengunjungin Istana Maimun ataupun Masjid Raya? Saya, Mem. Siapa nih? Oke, semua rata-rata sudah pernah ya. Berfoto kalian di sana? Iya ya. Jadi ikon Kota Medan itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada Istana Maimun, ya kan? Kalau kalian membuat sebuah film dokumenter pasti pasti yang shoot pertama yang dilihatkan itu adalah Istana Maimun. Kalau enggak Istana Maimun namanya Masjid Raya, ya kan? Kemudian kalau enggak itu Lapangan Merdeka. Nah, itu ikon-ikon dari Kota Medan. Dan banyak lagi sejarah-sejarah ya tentang Kesultanan Delhi yang ada di Sumatera Timur, termasuk cerita-cerita yang berbau mitos ataupun mistisnya itu banyak di sana. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kerjakan soal di psikologi. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.